Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Raisiska, angkatan 2000 Undip. Saat ini saya mempunyai kesempatan yang berharga nih ketemu dengan salah satu senior saya. Nah, tapi sebelum itu kita mau prokes dulu karena sekarang lagi COVID-19. Ya, Mas Joko, supaya lebih jelas lagi suaranya, kita mau pakai sanitizer dulu ya. Oke, silakan Mas Joko. Nah, kita boleh buka supaya suaranya bisa lebih jelas. Joko juga bisa buka. Oke, apa kabar Mas Joko? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya. Udah pernah ketemu kita ya sepertinya ya? Iya, dulu waktu kegiatan-kegiatan dulu di KL. Iya. Saya kira lupa Mas Joko sama saya ya. Jadi ngomong-ngomong sekarang jadi Dewan Formatur ya? Ya, begitu. Nah ini kan sebetulnya untuk mengenal lebih dekat secara pribadi ya Mas Joko ya. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi buat voters yang ada di sini nanti 45 menit bersama Mas Joko tentunya akan merasakan jatuh cinta kepada seorang Mas Joko nih. Nah Mas Joko boleh nggak ceritain gimana sih latar belakang keluarga ataupun masa kecilnya dulu gimana sih Mas? Ya, oke. Terima kasih. Saya boleh menyapa dulu gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Joko Sulistianto. Tadi dibilang sama ini investigator saya diinvestigasi nih. Apa namanya? Kayak di BAP gitu ya. Iya. Nah, ini bercanda. Jadi saya angkatan 85. Jadi sudah tua loh. Kalau ini Siska 2000 ya. 2000. Sudah seperti anak saya berarti kali ya. Jadi tapi ya manggilnya papa dong ya berarti. Iya. Jadi kalau tadi ditanya beberapa teman saya yang satu angkatan itu sudah kenal saya. Tapi mungkin kalau dari sobat-sobat mulai angkatan yang muda sampai yang kakak-kakak memang belum. Jadi saya itu kecil dan besar di kota Semarang. Saya lahir di Semarang, asli saya sekolah. Biasa SD, SMP, SMA 3 Semarang saya lalui ya dengan kondisi yang biasa. Saya dibesarkan oleh keluarga yang biasa juga. Saya tinggal di pesisir Semarang Utara gitu ya. Jadi kalau saatnya ini hujan gitu ya. Kalau hujan itu banjir lah. Kalau di tempat saya itu nggak hujan kadang-kadang bisa banjir karena air pasang. Nah itu masa kecil saya dulu. Dari mulai sekolah dasar, SMP, SMA, saya di Semarang terus. Iya. Dan memang ya saya nggak usah malu-malu ya. Teman-teman saya tahu semua gitu ya. Saya emang tergolong murid yang bandel gitu ya. Pas sekolah SMP, SMA itu saya nakal gitu ya. Bandelnya kenapa nih Mas? Iya. Pernah tawuran? Pernah mukul temen kelas? Ya seperti itulah karena cowok kan ya. Yang paling berkesan apa Mas? Waktu SMA? Oh banyak. Saya memang SMA itu tidak senang kalau situasi kelas itu tenang gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuat gejolak, membuat gejolak saja gitu ya. Jadi saya misal gini contoh, guru saya gitu ya memarahi saya, tapi memarahinya tuh kayaknya terlalu amat sangat, buku saya sampai dibuang gitu ya. Nah saya mendramatisir suasana gitu ya, Bu. Oke lah Bu kalau saya salah gitu, tapi tolong Bu jangan dibuang buku saya cuma punya satu Bu. Gitu. Saya melas-melasin gitu loh. Ibu nggak boleh begitu Bu gitu. Jadi buku saya itu cuma satu, namanya campur sari gitu kalau ada. Saya dulu dari sains lah ya. Saya dulu dari IPA meskipun nanti masuknya saya di Fak IPS kan ya di hukum gitu ya. Lah saya bilang Bu saya buku cuma satu. Kenapa Ibu tega membuang? Sehingga nanti saya nggak bisa mencatat dan lain-lain. Ibu salah loh. Berarti Ibu telah menganiaya saya gitu loh. Jadi Ibu itu semakin janggal sama saya gitu. Bu namun tak coret kamu gitu-gitu. Tapi saya ujung-ujungnya meminta maaf. Saya sportif. Saya datang ke tempat guru saya sambil gini pakai gaya gini. Saya tertunduk saya minta maaf. Guru-guru yang lain, oh Joko nakal itu nakal gitu-gitu. Ya tapi saya diem aja. Ya oke lah saya dimaafkan terus saya kembali sekolah seperti biasa. Nah itulah kira-kira jadi saya kalau di Semarang itu di SMA 3 itu kan di Jalan Pemuda itu. Nah sering juga kita tawuran lah ya dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah favorit ya di Semarang dulu ya Mas Joko? Ya alhamdulillah itu sekolah favorit. Jadi mungkin saya tertolong karena sekolah di favorit itu. Soalnya saya rankingnya paling rendah di sana. Di antara yang pintar. Di antara yang pintar-pintar saya ranking terendah.
Nah kemudian saya mungkin beruntung bisa kuliah di Undip, mungkin gitu kira-kira. Jadi kalau guru mengingat seorang Mas Joko Sulistyanto ini sebagai murid yang apa? Pembangkang, pemberani, punya nyali gede? Saya cenderung kepada olahraga gitu ya, karena saya dulu senang olahraga, senang jogging gitu ya, terus dulu main softball, main basket juga ya? Basket gitu-gitu. Berarti dikagumi wanita-wanita dong? Oh ya belum tentu, tentu ya. Wanita sukanya. Saya suka banget yang main basket, main softball, gitu. Ternyata tidak ya. Ternyata enggak, mungkin ya kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu karena aku tidak tergolong orang yang pandai. Sehingga aku tuh contoh misalkan praktikum kimia, saya cuman ngambil NaOH, ngambil tak bawa gitu, temen saya ngereaksin, saya tinggal pergi. Jadi saya nggak pernah tahu ketika direaksikan terus kayak gimana, saya nggak pernah ngerti gitu. Sampai teman saya, Joko tolong dong ikuti ini biar kamu tahu gitu. Ya tapi saya bandel gitu ya. Iya itu dulu lah pokoknya. Saya kalau cerita gini teman-teman saya pasti tahu lah tentang saya waktu itu. Kalau yang paling diingat dari sahabat-sahabat Mas Joko waktu SMA, sebagai seorang yang friendshipnya tinggi, loyalitasnya tinggi, atau sebagai apa? Waktu dulu? Iya. Waktu dulu saya ya sama, nggak jauh-jauh dari itu ya. Saya masuk di dulu OSIS kan ada. Saya masuk di organisasi juga ya. Ya, tapi juga dijadikan seksi keamanan di situ. Jadi bukannya saya menjadi ketua OSIS atau saya menjadi karena badan yang atletis atau karena apa Mas? Mungkin karena lebih kepada saya dulu antara kelas saya IPA dengan IPS itu saya baik. Saya punya hubungan baik sehingga tidak mungkin berantem gitu. Sehingga saya jadi tokoh penengah lah kalau terjadi konflik gitu. Sehingga saya udah keamanannya dia saja. Padahal saya kan kecil dulu nggak gede. Teman-teman saya gede banyak gitu. Jadi saya ya dipercaya seperti itu ya pokoknya ikut sajalah gitu. Iya. Kalau di keluarga sendiri gimana Mas Joko? Saya cowok sendiri dari 4 bersaudara. Kakak saya cewek 2, semua tuh ya? Cewek semua, dan saya punya adik 1 juga cewek semua. Saya paling laki-laki sendiri gitu ya, cowok sendiri. Jadi saya kelihatan kok kalau ibu saya itu memanjakan saya, karena saya laki-laki sendiri mungkin ya. Tapi ya sama lah namanya kayak masa kecil kita kan, zaman dulu tuh ya mungkin Siska juga belum direncanakan juga belum gitu ya masa kecil saya itu. Zaman dulu kan orang tua kita sering nyuruh kita kan, misalkan tolong Jok beliin apa sayuran atau apa gitu ya. Nah saya bilang oh ya Bu, ketika saya berangkat saya lupa kalau disuruh saya main-main gitu kan. Sehingga di rumah nggak jadi masak lantaran nunggu saya gitu ya. Joko kemana ini disuruh belanja tapi nggak pulang-pulang. Saya main aja sama temen-temen gitu. Sampai lupa karena saya disuruh. Nah begitu kakak saya nyari ketemu saya, ya saya tinggal ditarik telinga saya gitu. Mana kamu disuruh ini? Saya jadi lupa. Itu dulu. Jadi agak bandel juga dong ya Mas Joko ya. Terus bagaimana penanganan orang tua? Apakah memberikan special treatment, value-value yang ditanamkan di keluarga? Ya tidak juga, orang tua menanamkan saya sebagaimana biasanya gitu ya, biasa. Cuman saya ini kadang-kadang suka iseng gitu. Saya pernah gitu ya, karena terlalu nakal mungkin ya, itu saya akan diundang gitu. Orang tua saya mau diundang untuk didatangkan ke sekolah saya di SMA 3. Tapi kebetulan saya yang pas di rumah yang mengantar surat itu datang, jadi saya yang terima surat. Ya otomatis nggak tak sampaikan ke orang tua saya gitu. Saya datang sendiri ke sekolah. Mana orang tuamu? Nah saya sandiwara lagi. Pak, orang tua saya di kampung Pak. Saya ini orang kampung Pak. Gitu. Pantas kamu nakal, kamu nggak ada ngawasi gitu. itu ya kayak gitu. Jadi saya beruntung. Orang tua saya nggak sempat datang gitu. Tapi ya saya cerita lah, nakal saya tuh masih nakal wajar. Cuman ini saya nggak ngedrug, nggak minum sampai mabuk kayak gitu enggak. Itu enggak jauh. Itu tahun berapa Mas itu? Saya tahun 85. Waktu zaman-zaman dikirimin surat dari guru BK. Saya kelas 2 SMA itu. Jadi syukur Mas Joko ada di tahun itu ya. Kalau sekarang kan langsung ke WhatsApp ya Mas. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada handphone juga belum ada. Kita hidup biasa gitu ya, sederhana gitu. Ya itulah masa kecil saya ya, dari mulai saya sekolah hingga saya remaja gitu, memang diwarnai hal-hal yang seperti itu. Ada kenakalan-kenakalan kayak remaja pada umumnya gitu. Cuman masih dalam batas kewajaran dan tidak berbuat kriminal.
Gitu, hanya iseng gitu ya, iseng sedikit membuat konflik biar agak ramai, terus reda lagi gitu. Kalau saya salah, saya sportif, saya minta maaf biar persoalan selesai gitu. Karena kadang-kadang saya pernah dicoret dalam satu pelajaran, Joko kamu nggak boleh pelajaran saya, pokoknya lah saya sudah diancam seperti itu oleh guru, saya minta maaf, akhirnya saya dibolehkan ikut lagi, ya meski saya hanya dapat 6. Nggak apa-apa, yang penting nggak merah gitu ya, yang penting nggak merah dan asal lulus gitu ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 zaman dulu tuh ada yang tidak naik kelas loh. Kalau sekarang saya lihat ini yang sekolah-sekolah yang sekarang ini kan selalu naik kelas terus. Kalau zaman saya dulu tuh ada yang nggak naik, ada yang nggak naik satu tingkat, nggak naik gitu. Zaman dulu tuh sering banget, tapi saya nggak melihat sekarang kayak anak saya sekolah itu terus nggak naik, itu nggak, kok naik terus gitu sekarang ini. Kalau zaman dulu dia nggak naik. Jadi sampai tinggal kelas, dan saya tuh jangan sampai saya tinggal kelas. Kalau saya tinggal kelas, ketahuan deh kalau saya ini pasti nggak benar. Orang tua akan marah sama saya karena saya nggak benar. Jadi dari seorang Joko Sulistianto yang banyak akal, ada agak bandel sedikit, bisa mengakomodir geng IPA dengan IPS ini tadi ya, pemersatu itu. Nah, apa yang membuat bisa lulus masuk ke dalam ujian saringan masuk Fakultas Hukum Undip? Nah, ini saya cerita gitu ya. Zaman dulu ada sisi pengaruh, ya kan. Dulu tuh kita bisa daftar kalau dari IPA itu bisa ke IPS juga, ya kan IPA. Sebenarnya saya ini daftarnya ke IPA karena saya dulu IPA gitu. Pas saya IPA, saya daftarnya di ya biasa. Kalau IPA pasti teknik ya, favoritnya teknik. Oke lah, gitu ya. Saya ikuti irama itu ya. Saya ikuti teknik kedokteran itu, tapi pilihan berikutnya kan IPS. IPS itu saya pilih ekonomi dan hukum. Jadi hukum udah yang paling bawah ya Mas ya? Iya, ada 4 pilihan kalau nggak salah itu. Nah, dari 4 pilihan itu ya, dan hukum paling bawah. 4 pilihan, terus saya tes seperti biasa. Nah, kebetulan tes saya tuh menggerombol teman-teman saya SMA, meskipun kita tidak bisa larak lirik gitu, nggak bisa lirik, kita takut kalau didiskualifikasi gitu ya. Ya sudah, saya membuat apa adanya sambil deg-degan, tapi ya alhamdulillah saya bisa diterima juga itu. Dulu diumumkan di mass media itu. Kalau di Semarang waktu itu ada Suara Merdeka gitu kan. Begitu Suara Merdeka hari ini datang, nah kita was-was ngelihat. Wah, ada nama Joko nih. Ini nakal kok diterima. Seisi kampung pun, saya tinggal di kampung itu, geger juga, lu kok diterima dia? Jawaban saya santai. Saya diterima karena saya berasal dari sekolah yang bagus, saya bilang gitu. Dari SMA 3 Semarang, gitu bagus, sehingga saya ikut bagus. Meskipun saya jelek di SMA 3 Semarang. Ya, alhamdulillah yang terakhir itu saya diterima. Ya sudahlah, saya bersyukur sama Allah gitu ya. Saya masih bisa sekolah karena orang tua saya ini termasuk yang pas-pasan. Jadi saya diancam, kalau kamu nggak bisa ke negeri, ya sudah. Nggak sekolah. Iya, terancam seperti itu ya. Saya berusaha lah untuk masuk ke Undip waktu itu. Terus saya masuk, ya alhamdulillah. Tapi motivasi yang paling utama Mas, ini kan Fakultas Hukum ya. Apakah cuma sekedar untuk masuk UMPTN atau Stipend Maru ya kalau zamannya Mas Joko ya? Ya. Dari faktor ekonomi itu, betul. Atau memang ada motivasi lain? Ya, saya mau jadi penegak hukum misalnya, sampai sekarang berkarir di militer misalnya. Betul. Jadi gini ya, saya waktu itu kan informasi tentang Undip tidak begitu banyak. Nah, begitu saya diterima gitu ya, dulu kan ada ospek juga, kayak masa pengenalan gitu ya, masa orientasi, di mana kakak senior saya yang angkatan 84, 83 itu memberikan saya kayak orientasi gitu di Undip itu. Saya baru tahu kalau ternyata Fakultas Hukum itu yang paling top, ya toh. Utamanya saya baca-baca saat itu, lah di hukum pidana Undip kan banyak ada tokoh-tokoh nasional di Fakultas. Jadi baru tahu setelah masuk ya Mas? Iya, jadi saya masuk terus, ternyata saya memang harusnya ini yang saya pilih gitu. Karena ini ternyata benar gitu. Jadi saya kenapa saya harus pilih IPA gitu ya? Jadi saya langsung ke situ, saya seneng. Saya seneng gitu kan. Nah, saya kuliah, seneng karena masuk saya kuliah, dan karena saya ini seneng membaca sebenarnya. Dari dulu saya seneng baca, itu kan cocok. Zaman dulu profesor yang paling Mas Joko ingat siapa Mas? Prof. Muladi, karena itu nanti tak ceritain, itu yang berjasa dalam hidup saya ini, almarhum Pak Muladi itu. Kemudian ya ada banyak lagi, ada Profesor Sacipto Rajo, ya itu kan kita punya nama-nama guru besar yang hebat, ya.
Profesor Sajipto Harjo, kemudian ada Profesor Muladi, dan beberapa ada lagi sampai saya dulu jurusan pidana, tapi saya nanti tak ceritain kalau boleh, nanti kalau misalkan boleh diberi cerita tentang saya pas kuliah. Nah ini lebih ini lagi lebih lebih terkenang-kenang lagi gitu ya, karena saat itu boleh Mas, silakan langsung aja nih. Oh gitu ya. Langsung aja. Justru itu kita penasaran. Jadi gini, begitu saya masuk, saya kuliah. Nah saya terus mencintai bahwa berarti ilmu hukum itu semua orang harus tahu. Mesti dia seorang insinyur, dia dokter, dia harus tahu, karena ini aturan untuk mengatur manusia yang hidup dari mulai lahir ya kan sampai dia meninggal, itu semua penuh dengan aturan. Mestinya semua orang tahu, dan saya beruntung saya kuliah. Nah, dan saya tahu tetapi memang pada saat kuliah itu, zaman dulu itu dosen-dosen itu ini saya kan akhirnya sekarang ini saya dosen tidak tetap juga gitu ya, di Fakultas Hukum Pancasila. Jadi saya bandingkan dulu semasa saya nakal, betapa Bapak Ibu dosen saya itu seperti itu. Dulu setahu saya itu kayaknya nilainya itu agak pelit. Dulu ya? Iya, jadi dosen itu ngasih nilai itu, ngasih C saja tuh susahnya setengah mati, atau B atau A gitu. Kita harus ngulang ini gitu. Nah, singkat cerita, karena dulu itu yang terkenal tuh kalau Undip itu ilmu pidana, hukum pidananya. Ya, saya ngambil jurusan pidana. Ya, kuliah biasalah semester 1, semester 2, dan seterusnya. Saya kuliah di jurusan hukum pidana. Nah, ini saat-saat penentuan ketika saya terus berkarir di Angkatan Laut ini ya. Di situ ditawarkan di media dulu beasiswa Ikatan Dinas. Padahal Mas Joko sudah berkuliah di Fakultas Hukum Undip. Tapi di situ beasiswa Ikatan Dinas ya mahasiswa semester 7. Okay. Saya pas semester 7 saat itu ditawarkan, saya baca di koran. Tetapi yang diinginkan kan ada banyak jurusan, ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik. Fakultas Hukum yang diinginkan tuh jurusan Hukum Internasional, HI. Sedangkan saya pidana. Tapi saya coba mendaftar gitu ya. Saya daftar, kalau mungkin tahu di Jalan Pemuda ada Lawang Sewu di Semarang itu kan. Dulu itu kantor pendaftaran dulu dipakai Angkatan Darat. Saya daftar, ditolak. Saya daftar dengan bilang saya dari Undip Pak, ini syarat-syaratnya ini. Saya ditolak lantaran jurusannya pidana. Oh, kenapa nggak boleh Pak? Ya karena yang dicari HI. Nah, saya ini terus bingung. Padahal di saat itu ya, di saat saya kuliah itu, saya sudah magang di LKBH MKGR. Jadi saya sempat magang di lembaga bantuan hukumnya MKGR. Sudah kalau nasib saya tidak ke sini, saya ya meneruskan untuk mungkin bisa menjadi pengacara atau apa, karena jurusan saya kan di Fakultas Hukum. Tapi terus saya berusaha untuk bisa masuk. Ini kan beasiswa Ikatan Dinas. Ketimbang saya nanti lulus, terus saya cari pekerjaan. Jadi kan begitu lulus nanti saya bawa ijazah, saya pakai surat lamaran, datengin perusahaan-perusahaan gitu kan, cari pekerjaan atau daftar ke kementerian lembaga. Tapi ini beasiswa Ikatan Dinas gitu. Saya kembali ke kampus. Itu sudah saat-saat krusial itu. Kalau nggak salah itu hari terakhir jam ditutupnya tuh jam 2 pendaftaran. Saya kembali ke kampus, saya ketemu lah ini Profesor Muladi. Dengan mendapatkan tanda tangan itu beliau. Dekan. Betul. Menandatangani di bajunya. Iya, lah kok tahu? Pernah cerita saya kali ya. Memang itulah begitu beliau. Gunanya kita Mas, kepo-kepo. Oh, lah, ya udah tahu, tapi gini ceritanya. Itu saya sudah berusaha. Saya lari-lari saya. Dulu parkiran kita di depan, dulu kan belum di Tembalang. Dulu masih di Imam Barjo itu. Parkir motor gitu, saya lari-lari. Saya mau ke kampus, saya mau jadi mahasiswa HI, gimana caranya gitu loh, supaya saya bisa masuk. Jadi artinya tanda tangan itu sakti ya, iya, Mas Joko ya? Ketemu Prof Muladi. Karena tadi Mas Joko bilang kan sudah jam 2 nih deadline-nya kan, sudah hampir tutup di hari terakhir. Hampir tutup. Jadi dengan tanda tangan itu, Mas Joko balik lagi. Diterima. Jadi itu di jalan Prof Muladi saya. Masih disimpan nggak Mas kaosnya itu? Kan tanda tangan dokumen Mbak Siska. Jadi tanda tangan dokumen, jadi ditaruh di belakang saya gitu. Saya lari-lari. Apa Pak, begini Pak, saya ceritakan. Nah inilah makanya keluarga besar Fakultas Hukum Undip itu menolong tuh seperti ini. Oh itu bagus, ini bagus. Kalau kamu lulus, kamu nggak usah cari pekerjaan nih. Kenapa nggak bisa masuk? Saya ditolak Pak, karena yang diinginkan HI. Lah kamu, saya pidana. Mana
kamu tak kasih rekomendasi, kamu jurusan HI. Mana ini? Saya di belakang punggung ditantangi beliau. Iya. Udah sekarang kamu ke pengajaran sana, naik ke lantai 2, kamu minta ini. Ya, tapi transkrip nilai saya kosong. Soalnya kan kalau HI itu kan ada jurusan hukum laut, hukumnya ada nilainya. Saya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya HI. Kembali lagi saya daftar ke sana. Di saat mau tutup tak taruhlah ini. Pak ini Pak. Surat sakti. Iya, jurusan HI. Terus dia lihat nilai saya, kok kosong ini? Nilaimu mana? Saya baru masuk jurusan HI Pak. Ini lihat teman-temanmu ada nilainya, hukum laut ada nilainya B, ada yang ini, ada kapital selekta hukum internasional, organisasi nilainya ini semua. Kamu enggak ada. Saya baru masuk Pak. Gitu. Saya jurusan ini. Oh iya. Saya masuk singkat cerita. Udah, saya masuk. Dibawa, saya ikut tesnya ke Jogja, dari Semarang saya dibawa ke Jogja, di tesnya tes fisik, kebetulan ada lari, renang. Lah kan saya sudah dari SMA itu saya hobi olahraga. Ya. Oke lah, saya ikuti tes, alhamdulillah saya diterima. Di Fakultas Hukum itu hanya ada 2 yang diterima, yang daftar banyak. Dan dari seantero fakultas itu, dari UNS, dari UGM, nggak ada yang diterima. Yang diterima Undip 2 ini, yang Fakultas Hukum loh ya. Cuma 2, saya sama kawan saya. Sahabat saya ini sama-sama diterima gitu. Ya sudah, terus saya jalani kehidupan. Saya semester 7 itu saya kembali, saya sudah menyandang pangkat letnan 2. Karena dulu di pendidikan gitu, saya cuti 1 semester. Jadi teman-teman saya masih pada kuliah di kampus menyelesaikan pendidikannya, saya ini cuti ke Surabaya. Di Surabaya saya dididik ya, seperti pendidikan tentara itu kan, saya lari-lari, saya ini selesai pendidikan sekitar hampir 7 bulan gitu ya. Hampir 7 bulan saya dilantik duluan sudah jadi tentara. Letnan 2, saya dapat gaji ya. Saya dapat beasiswa lagi, jadi alhamdulillah selesai itu uang saya jadi banyak. Teman-teman saya yang masih kuliah kan pada belum dapat duit. Saya udah dapat duluan gitu loh. Wah, alhamdulillah ini perjuangan yang sangat berat ternyata membawa hasil gitu ya. Ya sampai itu saat-saat kritis saya dibantu sama Prof. Muladi dan sebagainya. Ya itu semuanya tetap membekas terus lah sampai kapanpun. Emang itu sejarahnya saya gitu. Dan kemudian saya bisa dapat gaji dan lain. Dan saya akhirnya ya sama teman-teman ya kadang-kadang kalau makan bakso atau mie ayam di luar saya yang mentraktir lah gitu ya, mentraktir karena kadang-kadang tanggal 1 ya saya dapat gaji dan saat itu beasiswa sudah 75.000, saya dapat gaji 125.000 ya lumayan tahun-tahun 89. Jadi dengan uang segitu sudah alhamdulillah lumayan, sudah bisa ditabung lah gitu ya untuk beli sepeda motor gitu. Jadi intinya saya bisa masuk itu di semester 7. Saya sudah mendapatkan pangkat, saya kembali untuk menyelesaikan S1 saya. Di Undip ya? Di Undip. Jadi saya menyelesaikan S1 di Undip, ketika itu saya langsung penugasan kemana-mana lah, muter-muter keliling Indonesia, saya ditempatkan di terutama wilayah barat. Jadi Mas Joko berkarir di militer ini udah berapa tahun Mas? Saya terhitung udah 30 tahun. Lulus? Ya, terhitung saya masuk di militer itu dihitungnya tahun 89. Karena semenjak saat itu saya dilantik, saya dapat surat SK itu, surat keputusan saya 89 hingga sekarang. Berapa ya 89 tambah sekarang ini 2021. 30 lebih lah. Saya sudah punya penghargaan pengabdian di atas, kan penghargaan ada 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, 30 tahun. Saya sudah mendapat Satya Lencana penghargaan dari pemerintah untuk prajurit setia seperti itu. Karena itu tadi mengabdikan diri tanpa cacat atau tanpa ada suatu hukuman. Kalau kontribusi yang sudah Mas berikan kepada negara, pada bangsa Indonesia ini. Ini cerita penugasan berarti ya. Iya. Apa yang paling membanggakan? Yang paling membanggakan itu ketika saya sebagai perwira hukum ya, saya berdiri di atas kapal perang. Ya. Karena ini nggak sembarangan. Mas Joko ini sebelah saya ini seorang jenderal. Jangan. Loh. Dan saya sesuatu yang ini loh Mas. Saya hanya minta sesuatu dipanggil Mas Jok saja supaya saya kelihatan muda juga. Mas muda. Kakak dan adiknya gitu ya kan. Dipanggilnya Mas Jok saja sudah cukup bagi saya. Nah, yang kenangan saya yang paling saya senang itu ya ketika saya berada di Laut Natuna, saya berdiri gitu.
memeriksa kapal ikan Vietnam, kapal ikan asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di negara kita. Nah, kapal itu kita kejar, ya, sudah berhenti. Saya memeriksa dokumen, dan kebetulan dokumennya itu memang nggak benar, ya, dokumennya palsu. Saya memproses, ya, kan TNI Angkatan Laut itu tindak pidana tertentu. Perikanan kita melakukan penyidikan. Jadi saya melakukan pemrosesan terhadap orang-orang ini. Tentunya menggunakan penerjemah karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Itu ketika saya jadi ilmu hukum saya itu kepake ketika saya belajar di bangku kuliah, saya aplikasikan ketika saya bertugas. Yang berikutnya, jadi kalau bertugas itu ternyata tidak hanya ilmu itu saja, ya, ilmu hukum internasional, tetapi begitu di dalam dinas saya juga ini hukum perdata. Kalau misalkan buka YouTube, ya, di YouTube itu diklik sengketa lahan TNI AL, muncul, ya, muncul ada saya gitu. Jadi kalau di HP ini bisa dicatat itu, ya, ternyata Mas Joko ini eksis juga di sosmed. Nah, saya nggak tahu juga yang masukin saat itu siapa. Gitu? Karena gini, kalau dulu waktu ini di Jakarta atau Kelapa Gading, ya, Kelapa Gading itu adalah tanah yang disengketakan, ya, di situ rame lah, ya. Itu tanahnya negara, di atas namanya Angkatan Laut. Kita gunakan untuk markas POM Angkatan Laut, tetapi perkara itu sudah bergulir lama dan kita itu kalah gitu, ya. Cuman perkara itu unik, di atas bidang tanah itu ternyata yang menang banyak. Kita jadi bingung, sejatinya objek yang sama ini jadi milik siapa? Angkatan Laut kalah sama si A, kemudian Angkatan Laut memenangkan dengan B, dengan C menang, Angkatan Laut menang yang lain. Jadi nampaknya tanahnya tanah primadona gitu, ya. Nah, ketika terjadi eksekusi, itu kan kita saat itu sudah mau tingkat eksekusi gitu, ya, dari pihak sana mau eksekusi. Nah, karena saya itu sebagai perwira hukum dan saya diminta untuk menjadi juru bicara, saya berdebat dengan jurusita pengadilan negeri gitu, ya. Pak, jangan menyita tanah ini atau jangan, karena sebenarnya perkara ini tidak bisa dilakukan eksekusi gitu, ya. Dengan berbagai argumen gitu akhirnya tidak terjadi eksekusi. Nah, itu sangat heroik gitu, ya. Dan sampai sekarang tanah itu masih eksis, masih menjadi milik negara. Jadi kalau ini teman-teman semua melihat dialog di situ, waktu itu dari jurusita mengatakan bahwa loh, saya atas nama negara, dari jurusita kan atas nama negara untuk mensita ini. Saya juga bilang, saya juga atas nama negara. Saya mempertahankan tanah negara gitu. Nah, saya rame lah di situ, terjadi sedikit chaos tapi enggak berarti gitu, sehingga tidak jadi dieksekusi karena terkait masalah kamtip gitu, ya, kamtipmas, sehingga terjadi ini petugas keamanan membubarkan, sehingga tidak terjadi eksekusi. Nah, itu peristiwa yang paling heroik karena terekam bagus di YouTube gitu, ya, di media YouTube. Nah, itu kira-kira kayak waktu di kampus, ya, dengan implementasi saya ketika bekerja. Di situ ada hukum internasional, ada hukum perdata. Ternyata ini semua harus kita praktekkan manakala kita berdinas atau bertugas. Kalau dari tadi kan Mas Joko menceritakan perairan di Vietnam, berarti ada ada hukum internasional antar di perairan, ya, lalu ada perdata tadi, sengketa lahan. Nah, menurut kacamata seorang Mas Joko Sulistianto nih, bagaimana pandangan Mas Joko terhadap hukum di Indonesia ini? Apakah sudah baik? Ataukah sudah tercipta keadilan? Apa yang Mas harapkan sebagai seorang laksamana muda? Laksamana pertama. Oh iya. Karena rank saya baru one star, baru one star. Jadi kalau saya melihat, ya, hukum kita kan sudah semakin baik, ya. Saya sendiri pernah mengalami membuat sebuah peraturan, misalkan revisi undang-undang terorisme itu. Saya ikut sebagai wakil pemerintah untuk di gedung DPR merumuskan pasal demi pasal. Ngomong-ngomong, Mas Joko ini direktur di BNPT, ya, Mas, sekarang, ya? Berkaryanya, ya? Ya, dulu kan saya berkarir di Angkatan Laut, ya. Itu saya di BNPT baru sekitar 1,5 tahun, 1 tahunan. Saya sampai pangkat kolonel itu masih di Angkatan Laut.
Karena saya berpindah-pindah tadi ya, saya di Begitu Angkatan itu promosi, di langsung Semarang, diangkat. di Jakarta, Iya. di Natuna, di Batam gitu. Keliling Kemudian Indonesia. keliling ya, kan. Kita kembali ke Jakarta lagi sampai akhirnya ini setahun yang lalu lah kira-kira itu saya dapat promosi bintang 1, tetapi saya jabatan pindah di BNPT. Sehingga dari ilmu saya tentang perairan ya laut begitu sekarang berubah menjadi tindak pidana terorisme. Jadi kalau nangkepin teroris itu behind the skin-nya Mas Joko dong ya. Kalau kita bisa sebut nama-nama gitu. Ya, jadi kalau BNPT ini kan memang strategi ya untuk penanganan atau penanggulangan terorisme itu ada di kantor kami, ada di instansi kami. Iya, iya. Tetapi kita bukan Direktur bidang internasional ya. Saya masih berbau hukum juga, jadi direktur perangkat hukum internasional. Oh iya. Karena memang dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme itu kan diperlukan kerjasama internasional. Soalnya terorisme itu kan di samping dia juga transnational crime, juga masyarakat internasional itu juga memerangi tindak pidana teroris. Jadi diperlukan kerjasama, ada instrumen-instrumen yang dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan semuanya. Nah itu saya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan. Nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi Mas Joko, pandangan seorang Joko Sulistianto terhadap Indonesia, pelaksanaan hukum di Indonesia. Indonesia negara kita ini kan unik gitu ya. Saya sampai kalau bincang-bincang secara santai dengan teman-teman, Presiden Amerika kalau jadi presiden di Indonesia dia langsung stres tingkat tinggi, ya, bisa gitu ya? Stroke, ya kan? Tapi kalau presiden kita di Amerika sana dia bisa dengan enak karena apa? Sudah terbiasa dengan segala. Di Indonesia ini kan ya ada berbagai suku bangsa, ada bahasa, semua pluralis sekali. Jadi kita kalau tidak hati-hati, tidak bagaimana ya, jadi berbahaya gitu kan. Jadi persatuan dan kesatuan kita bisa tercapek-capek gitu. Nah, dengan adanya hukum ya, peraturan-peraturan yang dibuat, kemudian kemarin ada Omnibus Law dan sebagainya, ini kan pemerintah berupaya untuk memudahkan bagaimana kita hidup bermasyarakat seperti itu. Jadi ya sudah ada niatan baik, hukum-hukum yang sudah sekiranya usang akan diganti. Tetapi memang lihat sendiri lah KUHP nasional yang baru saja belum tuntas ya. Para pendekarnya tuh satu persatu sudah tiada. Prof Muladi itu salah satu pendekar ya untuk pembaruan hukum pidana yang dirumuskan atau dikodifikasi, tapi sekarang belum usai juga. Tetapi ke arah sana sudah ada kemauan dan keinginan. Nah, tinggal bagaimana para pendekar hukum di negara kita itu merumuskannya dengan baik. Saya kira menuju ke arah sana sudah ada, seperti yang saya rasakan ketika saya ikut tim revisi undang-undang terorisme itu. Ternyata liku-likunya atau perdebatannya itu sangat berat gitu ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Oh, bikin aturan cuma tulisan-tulisan, tapi ternyata di dalam pasal-pasal itu kita berdebat. Ya, antar kementerian lembaga sendiri, kemudian kita dengan beberapa elemen masyarakat, supaya semuanya bisa menerima tiap-tiap pasal atau rumusan yang dirumuskan di dalam sebuah aturan. Tapi saya berpandangan optimis dan positif terkait perkembangan hukum di negara kita. Nah, Mas Joko, kan kita kan tahu nih Mas Joko mendaftarkan diri sebagai salah satu Dewan Formatur ya Mas Joko ya. Nah, apa sih motivasi Mas Joko nih? Apalagi udah senior banget, sudah secara birokrasi juga punya tanggung jawab yang sangat luas gitu. Apakah ada harapan, motivasinya sewaktu mendaftar event ini gitu loh? Ya, jadi saya cerita jujur ya. Ya dong, harus jujur dong, direkam loh. Iya, jadi begini. Tiada dusta di antara kita. Jadi memang saya senang gitu ya berorganisasi. Intinya saya masih bisa bertemu kawan-kawan saya, ya kan. Saya kan termasuk salah satu pengurus IKFA yang lama, ya, yang periode 2016 sampai dengan 2020 kan 4 tahun. Saya ikut. Nah, dengan saya ikut organisasi itu saya masih bisa bercengkrama dengan teman-teman.
baik teman-teman yang dulu kuliah bareng atau dengan adik-adik saya yang pinter-pinter, biar saya tuh selalu tidak ketinggalan gitu ya, biar saya tuh ada kegiatan dikala saat memang betul-betul tidak ada tugas. Nah terkait dengan itu, ada pengurus sekarang selesai dan ada pendaftaran, nah saya siapapun terserah, pokoknya yang penting kalau saya diajak ikut lagi saya mau, tapi kalau enggak saya pun juga nggak apa-apa gitu kan. Lah ada teman-teman dekat gitu ya, untuk Mas Jok ikut dong, Mas Jok ikut, Jok kamu ikut, teman-teman seleting saya di angkatan 85, angkatan 86 itu, Mas ikut Mas. Loh enggak saya adik-adik pinter-pinter sudah seperti itu, saya enggak apa-apa, coba aja. Nah akhirnya saya tertantang untuk mencoba, kira-kira teman-teman atau adik-adik itu masih suka sama saya atau enggak gitu ya. Saya melihat saya udah tua begini, juga mungkin kalau saya nanti berdiskusi dengan mereka, saya masih mampu atau enggak gitu. Atau saya ini benar-benar gak ada apa-apanya gitu kan. Ya oke lah, saya coba mendaftar. Ternyata berat juga mendaftar, ada syarat-syaratnya lagi. Dan itu pun sama kayak saya dulu, di menit-menit terakhir. Ketika tanggal 28 terakhir. Iya. Muncul lah nama Joko. Karena saya sudah enggak ini, saya enggak kepikiran lagi. Saya enggak, saya kenal tadi Mbak Nukila gitu ya. Mbak Nukila udah daftar duluan, sudah siap gitu. Saya enggak gitu. Nah begitu Mas coba dong ikut kayak mana. Ya udah, tak kira daftar cuma daftar store nama udah. Oh enggak ada syarat-syaratnya. 25 dukungan, visi misi bagaimana ini? Saya cobalah, saya ikuti ya. Oke, saya ikut gini. Nah, alhamdulillah di menit-menit terakhir itu pun jadi bantu teman-teman, dibantu semuanya. Makanya IKFH Undip ini sangat tolong-menolong dan membantu gitu. Ya, Mas Joko, tapi terlepas dari administrasi ataupun prosedur pendaftaran, tentu voters kan akan melihat apa sih sebetulnya visi dari Mas Joko pada saat nanti terpilih menjadi Dewan Formatur itu. Kan tadi Mas Joko sempat singgung ya, mengenai apakah adik-adik ini masih suka nih sama saya? Ya. Jadi gini, kalau tadi ditanyakan visi gitu ya, ngelihat visi. Nah, visi kita ini kan begitu kita lulus dari bangku kuliah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, emang pernah merasa disukai kah Mas Joko dengan junior-junior selama periode yang pertama ini? Nah, makanya junior yang mana dulu, karena sepanjang waktu saya kuliah itu saya ikut ospek. Jadi saya angkatan 85, kalau 87, pada saat yang 88, 89. Yang kepengurusan. Iya, yang kemarin saya guyup rukun dengan teman-teman itu, saya ikut menyelenggarakan misalkan di Ponorogo Fun Run, turnamen golf, kemudian ada salah satu hasil dari kepengurusan sebelumnya adalah saya ikut diskusi panel saya ikut diskusi internal yang dilaksanakan di Hotel Nalendra, di Hotel Pullman dan sebagainya, itu saya ikutin sampai pekan-pekan namanya reuni atau kumpul bareng di Semarang, di kampus kita di Undip Tembalang, saya ikut begitu saja karena seneng saya bisa silaturahmi ketemu teman-teman, dan saya kumpul sama, kan saya ini udah kenal tadi sama Mbak Nukila, di Mas Raja dan sebagainya, ini sama Mas Riko tadi saya lihat itu, ya kita bergaul gitu. Nah kalau menurut Mas sendiri ya, apa yang perlu ditingkatkan dari yang kepengurusan yang lama ini? Kepengurusan yang lama sudah bagus, ya. Ada hal memang yang belum dilaksanakan. Untuk menjembatani aspirasi dari anak muda. Ini kan banyak anak muda nih ya. Di dalam Dewan Formatur ini. Ya. Nah, ini saya waktu itu gini, jujur saya melihat sepertinya ada dikotomi antara yang muda dan yang tua gitu ya. Gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Di WhatsApp kita yang di IKFH itu, ya WhatsApp yang lintas generasi itu, seolah-olah bahwa mungkin yang muda-muda tidak terakomodir di sana atau bagaimana gitu. Padahal senyatanya juga tidak. Nah ini mungkin hanya kurangnya komunikasi. Bagaimana nanti menjembatani komunikasi yang baik itu? Nah iya, begitu nanti. Nah ini kan aturan mainnya ada Dewan Formatur. Nggak tahu Dewan Formatur jumlahnya atau 3 atau berapa, kita nggak tahu kan. Sekarang sedang jadi 4, 5 mundur 1, sekarang jadi 4. Nah mungkin kalau yang bagus kan ganjil jumlahnya ya. Kalaupun 3, 1 yang tereliminir. Nah Dewan Formatur ini yang nanti merundingkan atau bagaimana kolaborasi antara yang senior, tua tapi dia berjiwa muda kan. Lah yang muda tapi bersikap dewasa itu menjadi satu. Itu menjadi satu kekuatan IKFH Undip. Jadi tidak boleh ada dikotomi. Sekarang saatnya yang muda memimpin, tapi tanpa ada yang tua ini arahnya. Yang
yang sudah tua ini kan senior, dia sudah menjalani seperti ini kan gitu, dia sudah tahu, itu tetap masih menjadi panutan kita. Nah, yang muda-muda, saya ini sebenarnya ikut yang muda lah, saya meskipun usia boleh, angkanya boleh tinggi, tapi semangat ini masih tetap gitu. Jadi masih. Dengan kata lain, Mas Joko merasa yakin sebagai pemersatu dari yang senior dengan yang junior itu. Oh iya, iya. Saya jujur saja beberapa dalam forum ini kan banyak yang japri saya nih di WhatsApp saya ini, banyak bukti di sini yang teman-teman dari milenial yang enggak saya sangka-sangka WhatsApp saya masuk. Dia mengatakan mungkin aspirasinya dan sebagainya, ya sudah saya japri juga. Ya gini-gini, ada yang menaruh harap banyak tentang ya saya kalau saya duduk di sana sampai lapangan pekerjaan dan sebagainya, ya saya jawab, saya layani gitu. Itu bukti bahwa yang muda, yang enggak saya sangka-sangka dan saya tidak kenal. Karena kenalnya ya karena kita dimasukkan dalam WhatsApp gitu kan. Dalam WhatsApp grup itu, dan mereka mungkin tahu kalau saya salah satu calon gitu Dewan Formatur, maka saya dijapri dan sebagainya, sehingga saya punya keyakinan lah yang muda tentu kita rangkul ya dalam sebuah kepengurusan kolaborasi antara yang senior, yang muda ya, yang berjiwa dewasa, mari membangun IKI Baudim. Jadi di sosok seorang Mas Joko ini ya. Tidak saya saja, yang semuanya mau jadi semangat. Ketua umum nggak Mas Joko? Nah, gini, saya cerita nih ya. IKI Undip itu adalah sesuatu yang besar bagi saya. Sangat-sangat top. Saya bangga ketika saya waktu itu duduk dalam salah satu pengurus di situ. Waktu itu ketua IKI-nya adalah Prof. Arif. Saya panggilnya itu kalau boleh dipanggil beliau Mas Arif gitu supaya akrab. Nah, beliau berkenan dipanggil Mas Arif, ya nggak apa-apa. Beliau waktu itu ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Oh ya, saya melihat sudah nomor mobilnya itu RI 9, sudah pejabat tinggi negara gitu ya. Begitu saya ini mana IKI itu saya bangganya setengah mati karena ketuanya adalah itu gitu. Itu yang mengayomi kita, pelindung kita dan sebagainya. Nah berikutnya susunannya juga bagus, sekjennya itu bilang kawan saya sendiri, Mas Bun. Ya Mas Bun itu begitu dinamis gitu ya. Ada program-program yang harus dikerjakan bareng-bareng. Ya dengan yang muda-muda kita berkolaborasi gitu ya. Di rentang waktu perjalanan itu sudah ada banyak kegiatan yang dilakukan dan saya bangga. Nah sekarang kalau saya ditanya, saya masih merindukan sosok nasional yang memang memimpin IKIP itu. Seandainya saya merasa juga saya belum kapasitasnya, saya belum nasional gitu ya. Saya masih banyak senior saya yang baik-baik, yang mungkin punya prestasi nasional bahkan mendunia gitu. Karena di dalam ADART kita kan memang diperbolehkan kita memilih eksternal atau internal kan Mas. Itulah. Kalau dari jawaban Mas Joko, tokoh nasional tadi itu kira-kira siapa Mas? Nah, tokoh nasional itu sudah ada dalam benak saya, ya kan? Tetapi ini baru dalam sebatangan dan yang saya kantongi gitu ya. Saya perlu juga apakah saya nanti bisa masuk ke formatur kan juga belum tentu. Kalau misalkan saya tereliminir suara saya kecil, nah saya kalau sudah terlanjur. Tapi kita anggaplah misalnya Mas Joko salah satu kandidat yang punya suara paling banyak. Misal. Kalau berandai-andai gitu ya harapan saya juga teman-teman atau adik-adik itu mau untuk mempercayakan saya sebagai Dewan Formatur gitu ya. Maka amanah ini akan saya bawa ya. Saya akan mendekati atau memilih figur pemimpin kita itu memang pemimpin yang bisa mengayomi kita, membimbing nasional kita. Tadi itu nasional itu menjembatani semua itu, menjadi sosok figur pelindung kita. Nah nanti di dalam kepengurusan yang lain, wakil ketua ataupun sekjen, wasekjen, kepala-kepala bidang, bolehlah yang tua dan muda ini bergabung untuk sama-sama kita maju untuk memajukan IKIP Undip ini. Jadi saya pun kalau ditanya apakah Mas Joko, wah saya kayaknya tidak ada ini nih potongan untuk ke sana karena masih ada senior saya yang lebih mumpuni gitu ya. Dia lebih bagus dari segalanya. Karena gini ya, kita boleh sekali. Iya, karena saya tahu setiap kegiatan itu ya. Bagaimana sih kita menjadi ujung tombak dan ujung tombok itu tadi. Sebagai contoh seperti ini. Waktu kita zaman Munas pertama sudah ada pengurus gitu kan. Oh, kita mau kerja gimana? Oh, kita rapat kerja yuk.
Kan ada raker ya. Biasanya setelah munas begini, terbentuk pengurus, kita adakan rapat kerja. Nah, rapat kerja supaya kita bagus, menghasilkan program yang bagus, kita susun ini setelah visi, misi, program kerja kan gitu ya. Nah, ini dijalankan oleh semua pengurus. Maka dalam 1-2 hari ini kita kayak dikonsinyering. Nah, itu kan tentu memerlukan modal, biaya lah. Biaya anggaran gitu ya, untuk menyewa sebuah tempat, untuk ini, untuk itu. Nah, itulah perlunya seorang pemimpin atau seorang yang duduk dalam kepengurusan itu menjadi tadi ujung tombak. kan mereka harus membiayai organisasinya sendiri gitu. Harus ada perhatian, karena saya senang, maka saya oke lah, nggak apa-apa. Tadi itu jadi salah satu alasan sosok nasional yang tadi. Ya, secara finansial dan secara kehormatan dan semuanya, fasilitas dan semuanya itu. Dan beliau itu ketika ngomong kepada junior siapapun dia akan diikuti. Tapi Mas Joko aja sudah angkatan 85 ya. Kalau Mas Joko bilang orang itu di atasnya lagi, berarti udah lebih senior lagi ya, Mas? Ada. Di atas saya itu ada 81 ya, kayak Prof Beni itu 81. Kalau dekan Fakultas Hukum kita 87 itu adik saya ya. Dan sekarang memegang, saya tuh sebenarnya tidak semuanya boleh, tidak harus dari kementerian lembaga ya. Mau advokat, mau pengusaha, silakan. Tetapi saya melihat harus sosok yang memang punya punya prestasi atau kontribusi nasional, sehingga dikenal bahwa IKIK Undip siapa sih? Oh ini, kita jadi seneng gitu ya. Suatu pride atau kebanggaan. Pikiran saya seperti itu. Jadi kalau saya menjadi Dewan Formatur, karena saya nanti, apalagi kalau saya menjadi pemegang suara terbanyak. Nah, ini saya ingin bahwa Dewan ini ketuanya ini, karena kolaborasi antara tadi yang saya omongkan, yang tua tapi berjiwa muda, yang muda tapi bersikap dewasa, ini jadi hebat. IKIK Undip akan lebih Mas Joko, maaf karena waktunya juga terbatas kita, tapi tadi satu problem yang Mas Joko sudah angkat, adanya dikotomi antara kesenjangan gap gitu ya, antara yang senior dengan yang junior itulah fungsi Mas Joko untuk mempersatukan tadi itu ya. Seperti itu. Oke. Kita sudah di penghujung acara, Mas Joko. Tidak terasa ya, sudah 45 menit. Kalau kita saya semangat juga. Terbawa arus semangat. Terbawa arus gitu ya. Mas Joko, kalau boleh closing statement, boleh 1 menit Mas Joko. Untuk voters nanti yang akan memilih. Kata-kata penutup dari seorang Joko Sulistianto, seorang Laksamana pertama. Tapi panggil Mas aja deh. Mas Joko aja. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Siska ya. Jadi saya juga terima kasih juga loh sama panitia ini, sama OC ini ya, keren. Yang pertama, kita sudah terima kasih punya database yang banyak. Sekarang sudah terkumpul 1000 lebih, ini keren, kerja yang keren dari panitia. Saya apresiasi itu. Nah, kemudian untuk teman-teman atau sobat-sobat IKIK Undip yang tercinta, ini nanti kita masih panjang karena masih tanggal 28. Nah, kita kita isi dengan hal-hal yang memang bersifat ini saling memberi ilmu ya di situ, mendidik. Nah, yang tua dan yang muda ya, yang tua juga untuk memberi ilmunya, yang muda juga jangan segan memberi juga sama, tapi dalam koridor yang damai. Bahwa kita sejatinya itu satu alumni. Yang nanti ketika sudah menjadi satu, kita akan bersaing dengan dunia luar, dengan ikatan keluarga Fakultas Hukum yang lain. Itu peperangan kita ada di sana. Kalau sekarang kan hanya suatu prosesi saja untuk menuju sebuah pengurus. Nah, jadi mohon sobat-sobat kalau nanti saya dipercaya ya, antara yang muda, adik-adik saya, karena rentang waktunya tahunnya jauh sekali. Saya angkatan 85 ya. Kalau angkatan 80-an memang sudah beberapa kenal dengan saya, tetapi yang mulai 90 ke atas sampai 2015 ya, itu memang banyak yang belum mengerti. Tapi percayalah, saya akan membawa amanah ke yang muda untuk tidak ditinggalkan. Jangan takut ya, dalam kerangka mengurus IKIK Undip ini, antara yang senior dan yang muda itu bersatu. Karena itu menjadi lebih baik bersatu, bersinergi untuk IKIK ke depan yang lebih berwibawa, yang lebih dilihat oleh masyarakat bahwa kita ini oke. Oke, terima kasih Mas Joko atas waktunya di tengah kesibukan Pak Jenderal nih ya. Terima kasih teman-teman, nanti kita tunggu acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.
Dadah.